Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan terkait dengan adanya informasi terkait P3K nih Bapak Ibu semua. Jadi pendaftaran P3K. Nah, informasi ini tidak seperti biasanya, jadi saya kutip dari jpnn.com. Nah, Bapak Ibu bisa simak nantinya. Mungkin membutuhkan informasi ini, jadi jangan di skip video ini. Karena di sini ada informasi terkait dengan penjelasan BKN soal SUKET, yaitu surat keterangan pendaftaran P3K tahun 2023. Honorer jangan salah kaprah, seperti itu judulnya. Seperti apa isi dari berita tersebut kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @stdaba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nanti di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menginformasikan sebuah berita dari jpnn.com. Jadi saya kutip dari jpnn.com. Informasinya seperti ini. Penjelasan BKN soal SUKET pendaftaran P3K tahun 2023, honorer jangan salah kaprah. Ini terbitkan hari ini ya Bapak Ibu semua, yaitu Selasa 26 September tahun 2023. Nah, di sini jpnn.com Jakarta. Honorer yang tidak punya formasi di instansinya pusing 7 keliling. Mereka ingin mendaftar P3K 2023 di instansi lain, tetapi bingung menuliskan surat keterangan atau surat keterangan kerjanya. Nah, seperti itu. Ini teman-teman bingung mau pakai SUKET dari pimpinan instansinya, tetapi instansinya enggak buka formasi P3K teknis. Kata Kasmun, pengurus Forum Honorer K2 Indonesia Sulawesi Tenggara kepada jpnn.com, yaitu Selasa 26 bulan 9. Jika meminta SUKET dari instansi yang dilamar, lanjut Kasmun tidak mungkin diberikan. Sebab mereka belum pernah mengabdi di instansi tersebut. Pastinya Bapak Ibu semua. Nah, jadi jangan salah kaprahnya ini seperti apa? Coba kita lihat saja kelanjutannya. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinkaba dan Kepegawaian Negara atau BKN Soharmen mengungkapkan, kalau seorang honorer di instansi A mendaftar di instansi B, maka posisi yang bersangkutan sebagai pendaftar umum. Nah, di sini Bapak Ibu semua, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sama persis dengan yang diinformasikan di sini. Jadi mereka bukan masuk kategori khusus. Kategori khusus ini untuk honorer yang berhak mendapatkan afirmasi. Terang Deputi Soharmen yang dikutip dari yang dihubungi oleh jpnn.com secara terpisah. Dia melanjutkan, karena yang bersangkutan melamar pada formasi umum, maka hanya dibutuhkan surat minimal bekerja 2 tahun saja di instansi swasta maupun pemerintah. Selain itu, karena honorer yang bersangkutan mendaftar di formasi umum, maka berlaku seluruh aturan dan ketentuan informasi umum. Seperti apa? Yaitu salah satunya dengan nilai ambang batas terlebih dahulu, barulah dilakukan sebuah perankingan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abah Subagja saat dihubungi jpnn.com pada Jumat 15 bulan 9, mengingatkan honorer yang akan mendaftar P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Karena biar diberlakukan untuk formasi khusus Bapak Ibu semua. Di mana formasi khusus ini tidak ada nilai ambang batas. Jadi langsung di peringkat terbaik seperti itu. Kemudian selanjutnya, jangan terpancing mendaftar di instansi lain. Bahkan pindah kabupaten atau kota provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Seksi P3K baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Abah Subagja. Bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi? Abah mengungkapkan tidak usah khawatir. Honorer bisa melamar di tempat lain, masih dalam satu daerah kewenangan yang sama dengan catatan masih satu instansi. Nah, bagaimana? Pas sekali Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan antara unit kerja dengan instansi itu berbeda. Ingat, berbeda. Unit kerja misalnya SMA A pindah mau ke SMA B yang dalam satu cakup instansi, satu instansi misalnya Pemprov Jatim. Nah, itu masih dikatakan khusus. Jadi Bapak Ibu masih dalam satu instansi, tidak apa-apa.
Lain halnya Bapak Ibu misalnya dari kabupaten mau ke provinsi, ini sudah lintas instansi, maka yang diberlakukan adalah yang umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Selain itu, harus tetap relevan dengan jabatannya. Dia mencontohkan guru honorer di Kabupaten Malang, instansi tempat bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Guru honornya mengabdi di sekolah SDN A, misal, tetapi tidak ada formasi. Namun di SDLBB atau SMP A punya formasi dan relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Nah, persis sekali yang saya sampaikan Bapak Ibu semua. Karena informasi yang saya sampaikan itu berdasarkan dari fakta dan juga bukti-bukti yang telah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua di video saya sebelumnya. Cek saja perbedaan antara pelamar umum dan khusus, cari saja di Google, pasti akan muncul video yang setelah saya buatkan kepada Bapak Ibu semua. Namun, Abah mengingatkan lagi, bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honorer K2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut terlebih dahulu. Prinsipnya, kalau masih satu instansi masih bisa, cuma harus tetap relevan dengan jabatannya. Dan mereka nantinya jadinya bersaing antara honorer itu sendiri, terangnya. Lebih lanjut dikatakan Abah, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes dan teknis, ditambah dengan CPNS. Khusus honorer, lanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai dengan ketentuan 80%. Formasi harus diisi oleh honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun, ada ketentuan di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansinya tempat bekerja. Kalau pindah instansi atau daerah, dia jadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak diberikan sebab yang tahu kondisi honorernya adalah instansi masing-masing, tegasnya. Dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerahnya. Namun, dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu, sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah saja, bisa saja. Tapi melalui jalur pelamar umum. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya, pungkasnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semua untuk informasi yang diinformasikan oleh JPN.com ini sama persis dengan yang pernah saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Bagi yang belum melihat secara detail, silakan saja cek di informasi yang pernah saya berikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, maka terus pantau Abah Channel ini karena setiap hari Abah Channel selalu mengupdate sebuah informasi. Mungkin sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya sama maaf, semoga bermanfaat nih bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.